pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul kembali di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan, betapa besar kasih yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami akan memuji dan menyembah. Biarlah dalam ibadah pada pagi ini boleh berkenang di hadapan-Mu. Berkatilah setiap pelayanan yang melayani pada ibadah ini boleh dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai dan bimbing kami. Ya Yesus. Semua yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi ini, yang kami sudah akan memuji Tuhan. Kami merasakan Tuhan, tangan kami bergetar. Yes, Lord. Kita urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita pagi ini. Ya. Sebagai seorang host. Haleluya. Luar biasa. Ya, selamat pagi juga Ibu Tuti. Male sudah bersama kita ya. Selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati Ibu Tuti ya. Luar biasa bersama Ibu Indriani, Bu Rosalin dari Jerman juga. Sudah bersama kita pagi ini. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyikan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita semua ya. Orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan, dan kita akan bersama-sama pujikan pujian ini saudara-saudaraku. Haleluya, praise God. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik ya. Selamat pagi Pak Lukas. Sudah bersama kita juga ya di pagi ini. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, sungguh luar biasa. Kita nyanyikan tentang goodness of God. Lagu terjemahan dari bahasa Inggris ya. Haleluya, ada bahasa Indonesianya. Haleluya, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus di pagi. Mari yang mencintai Tuhan, kita angkat suara kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Jesus Christ. Kami sungguh mencintai Engkau Tuhan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku, ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, orang-orang percaya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan anak-anak-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik dan luar biasa di dalam kehidupan anak-anak-Mu di pagi ini. Apapun yang terjadi, kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik ya. Haleluya, terima kasih Yesus. Selamat pagi Bu Wace. Selamat datang buat kita semua ya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan ya. Baiklah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, Ibu Indriani ya. Nanti setelah itu Ibu Wace akan berdoa untuk firman Tuhan ya, setelah firman Tuhan disampaikan. Oke, Ibu Indriani dipersilakan. Ya, shalom, selamat pagi Ya, semuanya. shalom.
Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, karena kami semua dalam keadaan sehat itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran. Apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami akan duduk diam, mendengarkan sabda-Mu, dan akan melakukan sabda-Mu di pagi hari. Ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani, luar biasa untuk doanya yang sangat indah di pagi hari ini ya, yang sudah dinaikkan kepada Tuhan untuk kita sekalian. Puji Tuhan, praise the Lord. Oke, kita akan belajar firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Dan saudara-saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan, terbukti saudara-saudara terus mengikuti akan ibadah-ibadah ini dengan setia, dengan tekun, saudara-saudara mendengarkan firman-firman pengajaran yang diajarkan kepada saudara-saudara sekalian ya, dan saya percaya ini sangat berguna bagi pertumbuhan iman kita ya. Kalau iman kita sudah bertumbuh, maka bersiaplah saudara-saudaraku, Tuhan sedang mencurahkan kuasa-Nya, mujizat-Nya, berkat-Nya, pertolongan, kemenangan kepada orang-orang yang percaya. Orang yang percaya itu karena dia sedang melatih telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan saudara, maka itu berarti bahwa dia sedang menyediakan semua yang engkau perlukan, yang kau butuhkan, yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan sudah sediakan bagi engkau dan saya yang sungguh-sungguh percaya dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati ya. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah wajah-Nya selalu. Yesus perintahkan mencari kerajaan Allah dan kebenaran lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudaraku. Apa yang sudah engkau punya, Tuhan tambahkan. Apa yang sudah engkau miliki, Tuhan tambahkan. Baik kesehatanmu, kemenanganmu, kebaikanmu, berkat rezeki, bahkan juga segala yang engkau doakan, yang engkau minta, Tuhan terus tambah-tambahkan, asal engkau tahu bahwa segala sumber yang engkau perlukan itu adalah Yesus ya. Banyak orang dia salah, saudaraku. Dia tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah segala-galanya. Dia adalah sumber segala yang dibutuhkan, sehingga mereka tidak mencari Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti kita kalau mandi, kita ceduk air di bak mandi ya. Lama-kelamaan bak mandi, airnya akan berkurang bahkan habis ya. Dan akhirnya kosong, tidak ada air di dalam bak mandi. Tapi kalau kita datang kepada mata air, kepada sumber air itu, maka kita ceduk air berapapun kita mandi, airnya tidak pernah habis ya. Karena itu Bapak Ibu kita datang pada sumbernya. Nah, Yesus adalah sumber dari segala sumber yang kita perlukan. Katakan amin. Saudara butuh apapun, Yesus adalah sumbernya. Sumber kebahagiaan, sumber ketenangan batin, sumber damai sejahtera, sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber berkat, dan seterusnya, saudaraku. Jadi itulah sebabnya orang-orang mencari Tuhan. Saudara-saudaraku, mereka tidak akan kekurangan satu pun yang baik, karena semuanya Tuhan sudah sediakan di sana bagi mereka. Katakan amin. Ada sebuah nyanyian Jawa berkata, Dere Gusti ora rugi nyatane, Dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wahe, uripku munda berkahe. Amin. Jadi orang yang mencari Tuhan tidak rugi. Yang rugi itu siapa? Mereka yang tidak mencari Tuhan ya. Bahagia sekali kita dekat dengan Tuhan, hati kita itu tenang. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus ya. Hati tenang kalau kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan masalah membuat kita jadi selaku stres, depresi, jadi frustrasi, jadi bingung gak karu-karuan. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, kita tanggalkan dulu masalah kita.
hati kita ayem tentrem. Amin. Hati kita damai, hati kita penuh sukacita meskipun di tengah-tengah persoalan, pergumulan, masalah yang engkau sedang hadapi, baik masalah dalam kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, karir, bahkan juga di dalam masalah hubungan-hubungan yang sedang bermasalah. Tapi karena engkau selalu dekat dengan Tuhan, engkau menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Amin, selaku ya. Nah, itulah kehidupan kita sekalian. Berapa banyak saya mengerti akan rahasia ini, lambaikan tangan, dan kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa, orang tua kita terkasih selalu terus ada bersama dengan kita ya. Bapak Bruri dan Bu Rosalin, sudah malam waktu Jerman, namun sebelum mereka beristirahat, mereka juga ambil bagian di dalam pelayanan ini. Saya percaya jeripaya mereka tidak sia-sia di Jerman, jeripaya kita di Indonesia juga setiap pagi. Kita bangun, kita beribadah seperti tadi pujiannya. Sejak pagi ku terbangun sampai malam kita mau tidur pun, kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, Tuhan ingin engkau nyanyikan kebaikan Tuhan. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Jangan jadi orang yang suka ngambek, saku. Jadilah orang selalu bersyukur, optimis. Bersama dengan Tuhan, saya pasti menang. Bersama dengan Tuhan, saya pasti terima pertolongan. Bersama dengan Tuhan, ada mujizat. Jadi kita selalu optimis, saudaraku ya. Nah, orang-orang demikian itu membuat Tuhan gampang melakukan keajaiban dalam dirinya. Bahkan apa yang tidak pernah dia lihat dengan mata, tidak pernah dia dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatinya, Tuhan sediakan bagi orang-orang seperti ini. Tapi tatkala orang itu mulai putus asa, mulai patah semangat, mulai menggerutu, mulai bersungut-sungut, mulai sambat, saudaraku. Nah, itu menutup pintu-pintu berkatnya, menutup akan pertolongan Tuhan dalam dirinya, saudaraku. Tuhan senang kepada orang yang suka bersyukur. Saudara terkasih Tuhan, ada sebuah kisah Bapak Ibu dalam Alkitab, orang kusta yang datang kepada Yesus, 10 orang kusta, dan mereka 10-10-nya disembuhkan Tuhan. Tapi saudara lihat berapa yang datang bersyukur kepada Tuhan. Cuma satu, saudaraku. Yang satu itu adalah gambaran kita sekalian. Dia orang Samaria. Orang Samaria datang bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian ketika dia mengucap syukur, saudaraku? Tuhan membuat tubuhnya utuh, saudaraku ya. Tidak ada satupun yang hilang. Orang kusta itu, Bapak Ibu sekalian, itu penyakit yang bisa membahayakan dirinya. Karena itu bisa membuat salah satu anggota tubuhnya hilang. Apakah mungkin jari tangannya hilang? Apakah mungkin itu jari kakinya hilang? Atau membuat telinganya itu hilang? Karena kusta. Nah, 9 orang disembuhkan. Tapi, saudara kasih Tuhan, mereka sudah alami mujizat, tapi tidak utuh. Ya, ada mungkin salah satu telinganya yang hilang karena baru disembuhkan ya. Tapi yang satu yang bersyukur ini utuh, Tuhan membuatnya utuh. Jadi saudaraku, orang yang tahu mengucap syukur, dia akan mengalami sebuah keutuhan daripada Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Hidup kita bukan di dalam tangan manusia, bukan di dalam tangan si A si B. Yang menentukan kita ini adalah Tuhan. Dan itulah sebabnya kita mau cari Tuhan. Gandoli Gusti, gandoli Gusti, gandoli Dia. Baik pagi, baik malam, setiap waktu. Selama kita masih bernafas, kita terus mencari Tuhan. Karena Dialah satu-satunya harapan kita. Amin. Suami tidak bisa diharapkan, istri tidak bisa diharapkan, anak tidak bisa diharapkan, orang tua tidak bisa diharapkan, menantu mertua tidak bisa diharapkan, teman baik tidak bisa diharapkan, orang-orang terdekat dengan kita tidak bisa diharapkan. Satu-satunya bisa kita harapkan Tuhan. Karena kita sadar betul bahwa mereka juga manusia, mereka keterbatasan. Saudaraku, tapi Tuhan itu tak terbatas kasih dan kuasa-Nya. Amin. Kalau Dia pernah menolong engkau di waktu yang lalu, Dia Tuhan yang sama akan menolong engkau di hari ini. Kalau Dia pernah menolong orang-orang lain yang engkau dengarkan kesaksiannya, mereka yang sakit disembuhkan, mereka dalam persoalan terima pertolongan, Dia Tuhan yang sama akan menolong engkau dan saya di hari ini juga. Yang percaya, siap lihat kemuliaan Allah, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau lain ditolong, saya juga. Amin, saku. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah, oh kuasa Tuhan tidak tersembunyi. Bagi siapa? Bagi orang percaya, ya. Bagi siapa?
bagi orang yang berharap pada Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Katakan amin. Orang yang mencintai Tuhan, Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bilang untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan lihat renungan kita di pagi hari waktu Indonesia dan di malam hari waktu Jerman. Haleluya, sebuah renungan firman Tuhan hari ini berjudul yaitu kemuliaan Allah dalam keteguhan hati, ya. Lawan kata dari keteguhan hati itu adalah kelemahan hati, ya, kegoyahan hati. Hati yang gampang goyah, tapi hari ini Tuhan ingin hatimu teguh. Mari kita lihat kemuliaan Allah dalam keteguhan hati, dan nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 9. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. John, dan nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Ini sebuah nasihat firman buat kita sekalian di pagi hari ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Apa yang Tuhan perintahkan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini kalau engkau ingin melihat kemuliaan Allah di dalam hidupmu, maka Tuhan ingin engkau meneguhkan hatimu. Jadi kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Kita akan pelajari bagaimana cara dan apa ciri-ciri orang yang memiliki keteguhan hati. Ya, saudara kasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Seringkali mujizat tidak bisa terjadi, seringkali pertolongan Tuhan tidak bisa datang. Kenapa? Karena orang gampang goyah hatinya, orang tidak teguh hatinya. Nah, orang demikian tandanya dia mulai meragukan Tuhan, tandanya dia mulai khawatir, tandanya dia mulai cemas, saudaraku. Tapi hari ini saya berdoa supaya semua yang hadir, baik yang di Indonesia di pagi hari dan di Jerman di malam hari, semua adalah orang-orang yang siap meneguhkan hati. Caranya gimana? Dengarkan firman Tuhan. Caranya gimana? Dengarkan firman Tuhan. Caranya gimana? Dengarkan firman Tuhan. Apakah hanya itu saja? Iya, jawabannya itu. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, hatimu teguh. Tapi kalau engkau mendengarkan perkataan si A, perkataan si B, hatimu sakit, hatimu terluka, hatimu kecewa, hatimu penuh dengan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Karena apa? Kata-kata manusia itu tidak akan pernah bisa menjadi jaminan dalam hidupmu. Malah menggoyahkan imanmu. Apalagi engkau dengar dokter berkata, ibu, penyakit ibu sudah kronis, ini parah, tidak ada obatnya. Bapak, saya tidak jamin Bapak bisa sembuh atau tidak. Walaupun ada obatnya, tapi obatnya itu mahal. Tapi saya tidak bisa menjamin Bapak bisa sembuh atau tidak. Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Yesus sendiri, maka hatimu yang tadinya goyah, hatimu yang tadinya lemah, menjadi teguh, menjadi kuat. Katakan amin. Dan kalau hatimu sudah teguh, sudah kuat, maka siap-siap mujizat Tuhan mulai menghampirimu. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan mulai menjadi bagian dalam hidupmu. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Mari kita akan lihat, saudaraku. Ini bagian penting, saudaraku, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keteguhan hati orang percaya. Bilang, saya mau ya Tuhan. Ya, orang percaya yang mana? Orang percaya yang taat pada firman. Ya, taat pada firman itu dia melakukan firman, bukan cuma dengar, melakukan firman. Dan di saat dia menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Siapa bilang kita ikut Tuhan gak ada tantangan? Siapa bilang kita ikut Yesus gak ada masalah? Ada, saudaraku. Masalah itu banyak sekali. Masalah keluarga, masalah dalam keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan. Belum lagi masalah kesehatan. Belum lagi masalah hubungan-hubungan yang lagi bermasalah. Saudaraku, ini tantangan, ini persoalan, saudaraku. Nah, yang hal-hal seperti ini seringkali membuat hatimu mulai goyah, hatimu mulai tawar, hatimu mulai goncang sini. Tapi Tuhan ingin engkau menjadi orang yang memiliki keteguhan hati. Caranya gimana? Setiap hari dengar firman, setiap hari dengar firman. Maka itu penting, Bapak Ibu. Ibadah-ibadah seperti ini, baik waktu pagi, baik waktu malam, selaku ini sangat berguna untuk apa? Meneguhkan hati kita. Dan kita datang pada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku yang lemah, letih lesu, berbeban berat, aku tidak mampu, aku tidak
tidak sanggup lagi, aku tidak kuat. Tapi aku percaya saat aku yang lemah, dengar firman, aku jadi kuat. Aku yang susah, dengar firman. Aku yang sedih, dengar firman. Hatiku terhibur kembali. Aku yang dalam keadaan putus asa, sudah tidak ada lagi harapan. Aku dengar firman, ternyata aku masih punya pengharapan. Katakan amin. Pengharapanku hanya padamu. Yang percaya angkat tanganmu. Kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin, luar biasa. Kita bernyanyi ya bersama orang tua kita di Jerman. Meskipun engkau belum lihat mujizat, meskipun engkau belum terima pertolongan, meskipun engkau belum mendapatkan keajaiban Tuhan, tapi di saat engkau percaya, maka disitulah Yesus bilang engkau akan lihat kemuliaan Allah. Ya, contohnya Marta. Marta bilang, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tapi apa yang terjadi? Yesus bilang kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah? Soalnya Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan itu sudah terjadi 4 hari waktu Lazarus mati. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong, memberikan solusi jawaban atas kematian Lazarus. Hanya Yesus. Saat dia hadir, dengan kuasanya dia perintahkan Lazarus yang mati, dia bangkit kembali. Nah, mungkin hari ini engkau tidak mengalami kematian secara fisik, tapi keuangan mati, ekonomimu mati, bisnismu mati, karirmu mati, bahkan juga kebahagiaanmu mati, saudaraku, kesehatanmu mati, segala yang engkau miliki mati. Tapi yang mati, kalau ketemu dengan Tuhan, dia pasti hidup kembali. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat, Bapak Ibu, kita dapat pelajari tentang keteguhan hati. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 19 sampai dengan 21. Ya, kita akan pelajari ayat-ayat ini, Kisah Rasul 21 ayat yang ke-19 sampai 21. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, sudah bisa dipastikan kita akan mendapati ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi kita sekalian. Amin ya. Nanti saya akan sampaikan, saudaraku, dalam ibadah nanti jam 10 di Surabaya, pentingnya kemuliaan Allah itu bagi kita. Nah, pentingnya itu seperti apa? Nanti saya akan sampaikan ya. Nah, kita akan pelajari kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Dan pertanyaannya, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati? Mari kita lihat yang pertama, ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa? Ini ciri yang pertama. Dia adalah orang percaya yang memberi salam. Dia memberi salam sebelum dia menceritakan perbuatan Allah secara terperinci kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 19. Ya. Kisah Para Rasul 21 ayat 19, Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Amin. Amin. Jadi waktu Paulus mau menceritakan tentang segala perbuatan Allah yang dilakukannya oleh pelayanan Paulus ini, dia memulai dengan sebuah kata salam, ya. Dia memberi salam. Salam ini menjadi sebuah pembuka dari komunikasi apa yang akan engkau ceritakan. Jadi sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu mau bersaksi, nah kata salam pembuka itu adalah misalnya saudara bisa menyapa teman-teman berkata shalom. Nah, shalom itu artinya salam, ya, damai sejahtera. Waktu engkau berkata salam, shalom, itu ada berkat di dalamnya. Jadi kalau seperti orang-orang di Timur Tengah, Bapak Ibu ya, mereka mau datang kepada satu keluarga yang mereka kunjungi, nah mereka pertama kali akan mengucapkan kata shalom atau salam ini. Kalau saudara sepupu kita kan mereka bilang assalamualaikum. Saudara perhatikan ya, biasanya dalam setiap komunikasi mereka hendak menyampaikan sesuatu itu sebagai kalimat pembuka. Kalimat di awal sebelum mereka akan memulai sebuah pembicaraan, mereka buka dengan kata salam atau shalom. Bisa paham ya Bapak Ibu? Nah, misalnya host juga seperti tadi Bu Joyce ya menyapa kita, dia berkata salam, dia berkata shalom. Ketika kita berkata salam atau shalom,
Itu artinya kita sedang menurunkan berkat. Dan pada waktu orang yang datang ke rumah kita, mereka mengucapkan Shalom Aleichem. Atau saudara sepupu kita, mereka berkata, Assalamualaikum. Dan tuan rumah menyambut dengan berkata, Waalaikumsalam atau Shalom Aleichem. Saudaraku. Dan kita menerima salam itu, Bapak Ibu, itu kita sedang terima berkat itu turun atas kita sekalian. Ya, makanya Bapak Ibu, kenapa penting sekali bagaimana cara kita beribadah dan cara kita memperlakukan Tuhan. Itu tergantung dari respon kita. Karena respon kita ini menentukan apa yang kita dapatkan. Satu contoh, seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia begitu cepat meresponi Tuhan. Dan dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu iman, saudaraku. Dan tiba-tiba ada kuasa Tuhan mengalir. Mujizat Tuhan datang ke dalam wanita yang sakit pendarahan itu. Dan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Artinya ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, keluar pergi kemana? Kepada wanita yang meresponi kehadiran Tuhan. Nah, itulah sebabnya dalam ibadah-ibadah itu kita perlu cepat meresponi akan kehadiran Tuhan. Ya, Bapak Ibu, juga ketika pengurapan itu datang, kita cepat meresponi. Itu kita akan menerima selaku. Akan limpahan kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, kebaikannya dalam hidup kita. Ya, bahkan kita menerima aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran pengurapan Roh Kudus. Wow, Bu Joyce tadi sudah mengawali, dia berkata, saya merasakan ada getaran-getaran Tuhan. Nah, itu bagus, saudaraku. Jadi itu penting. Kita mengalami impartasi, kita mengalami perpindahan kuasa Tuhan, ya, transfer spirit, transfer pengurapan, itu penting, saudaraku. Kalau kita dekat dengan orang pintar, kita jadi pintar. Kita dekat dengan orang sukses, kita jadi sukses. Kita dekat dengan orang-orang yang punya mental pemenang, kita jadi seperti itu. Ya, kalau kita dekat dengan orang baik, kita jadi baik. Sebaliknya kalau kita dekat dengan orang jahat, orang-orang gak kena, kita akan seperti itu. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya penting komunitas itu penting, ibadah bersama, ya, sehingga itu melatih kita untuk setiap hari kita menjadi orang yang mencintai Tuhan. Kita dekat dengan orang yang suka beribadah, kita jadi orang yang suka beribadah. Sebaliknya, kalau kita dekat dengan orang yang tidak suka beribadah, kita juga seperti itu, ya. Bapak Ibu, kita semua punya pengalaman seperti itu, bukan? Dulu kita tidak suka beribadah, dulu kita jauh dari Tuhan. Tapi setelah kita mulai ambil keputusan, saudaraku, dengan berbagai macam Tuhan izinkan persoalan terjadi, waktu sakit, waktu dalam keadaan proses keuangan ekonomi, dalam keadaan satu titik tidak ada lagi harapan. Nah, disitulah kita sadar, oh ini waktunya, aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. Amin. Yang perlu Tuhan, lambaikan tangan, kita bilang, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat. Taruh tangan di atas kepala saudara, bilang, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah, berkatilah. Amin. Ada satu kisah di Alkitab, saudara-saudaraku. Waktu Daud meresponi akan kehadiran Tuhan lewat tabut Allah yang ada di rumah Obed-Edom, dia pergi mengambil tabut Allah di rumah Obed-Edom. Tahukah saudara, Obed-Edom di rumahnya ada tabut Allah. Dia selaku menyambut tabut Allah, tinggal di rumahnya selama 3 bulan. 3 bulan berturut-turut Obed-Edom diberkati. Diberkati oleh Tuhan, baik kesehatannya, ekonominya, keuangannya, bisnisnya, karirnya, pekerjaannya, anak cucu keturunan diberkati. Oleh karena apa? Oleh karena ada tabut Allah di rumahnya. Dan itulah sebabnya waktu Daud mendengar itu, Daud pergi mengambil tabut Allah di rumah Obed-Edom dan dia bawa ke Yerusalem. Dia bawa ke bait Allah, saudaraku. Dan Daud menari-nari dengan sukacita karena ada tabut Allah, saudaraku. Namun istrinya, saudara, istrinya Raja Daud, dia yang melihat, mengintip dari jendela kamar atasnya, saudaraku, dia mencibir, dia menghina, dia memprotes, saudaraku. Dia mengumpat-umpat Daud. Dan Alkitab berkata apa, saudaraku? Istrinya ini tidak bisa
melahirkan, artinya alias apa? Istrinya mandul, saudaraku. Nah, itulah gambaran orang-orang yang tidak meresponi kehadiran Tuhan. Mereka tidak pernah mengalami keadaan-keadaan yang baik, saudaraku. Pintu-pintu tertutup, pintu kandungannya tidak bisa mengeluarkan ya akan seorang anak itu gambaran mujizat Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang tidak meresponi kehadiran Tuhan, yang suka mencibir, suka memprotes, saudaraku, dia tidak akan pernah mengalami ajaibnya Tuhan, ya, keajaiban Tuhan. Beda dengan orang-orang yang meresponi kehadiran Tuhan. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu, dia meresponi selaku kehadiran Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Saudara, dia mengalami kesembuhan. Berapa banyak saudara siap terima pertolongan Tuhan di pagi hari ini? Lambaikan tangan. Amin. Karena itu Bapak Ibu penting, sikap kita itu penting, saudara. Oke, mari kita lanjut ya. Sudah sampai di mana, Bros? 2. Pak John, nomor Oke. 2. Poin yang kedua ya, mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang membuat orang yang mendengar kesaksiannya tentang perbuatan Allah dan kemudian memuliakan Allah. Jadi waktu dia menceritakan kesaksian itu, dia membuat orang-orang yang mendengar akan kesaksiannya tentang perbuatan Allah, akhirnya mereka memuliakan Allah. Luar biasa ya. Kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 20. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Amin. Amin. Saudara, lihat ini dari apa yang Paulus sampaikan ini, saudaraku. Dia membuat orang yang mendengar kesaksian apa yang diceritakan perbuatan Allah di dalam pelayanannya ini, dia bisa membuat orang-orang akhirnya memuliakan Allah, ya. Jadi siapa yang harus dimuliakan? Bukan si A, bukan si B, tapi Allah dimuliakan. Nah, Allah dimuliakan melalui apa? Pelayanan seorang hamba Tuhan, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sesuai dengan tema kita, saudaraku, ya. Tema kita di tahun 2024, saya berdoa supaya saudara-saudara dimuliakan oleh Tuhan. Saudara yang merasa terhina, saudara merasa dalam keadaan seperti seolah-olah tidak ada lagi harganya, saudara tidak dihargai, saudara direndahkan. Saya berdoa supaya tahun 2024 ini saudara-saudara dan saya dimuliakan Tuhan. Amin. Itu doa yang Yesus ajarkan dalam Yohanes 17. Yesus berdoa supaya murid-muridnya ini dimuliakan. Kalau mereka dimuliakan, tentu Bapa kita di surga dimuliakan, ya. Saudara, memang kita perlu memuliakan Tuhan, tapi tidak salah juga kita berdoa supaya Tuhan memuliakan kita. Kalau Tuhan memuliakan kita, otomatis nama Tuhan dimuliakan. Tapi bagaimana kalau kita tidak dimuliakan, kita dihina, kita direndahkan? Apakah Tuhan dimuliakan? Jawabannya pasti tidak, saudaraku, ya. Orang pasti tidak akan, saudaraku, mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita yang tadinya banyak persoalan, kita yang direndahkan, dihina, dihujat, diumpat, saudaraku, dimusuhi, direndahkan, tahu-tahu kita berdoa dan Tuhan angkat kita, Tuhan muliakan kita, otomatis Tuhan kita juga dimuliakan. Dan mereka akan berkata, nggak nyangka ya, ternyata dia ikut Tuhan dengan setia, ikut Tuhan dengan segenap hati. Ternyata Tuhan ingat akan setiap jerih payahnya, dan Tuhan pulihkan dia, Tuhan berkati dia, dan Tuhan berikan dia pertolongan. Katakan amin, ya. Luar biasa, saudaraku. Nah, saya berdoa supaya bukan cuma Ibu Indriani yang mengalami ini, tapi semua kita yang hadir, kita juga akan mengalami tentang kebaikan Tuhan. Tuhan muliakan kita. Doakan juga supaya anak-anakmu, generasimu, cucu-cucumu semua dimuliakan Tuhan, ya. Kalau mereka dimuliakan Tuhan, akan membuat hatimu bahagia, bukan sombong. Hatimu akan senang. Tapi bagaimana kalau mereka mengalami keadaan sebaliknya, mereka direndahkan, dihina, engkau pasti sedih, engkau pasti susah, engkau pasti merasa kepikiran tentang anak cucumu. Tapi kalau engkau berdoa supaya Tuhan memuliakan mereka, engkau pasti menjadi orang yang akan tenang, hatimu damai, hatimu akan bahagia. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau melihat anak cucu dimuliakan oleh Tuhan? Yang mau melihat anak cucu dimuliakan Tuhan, lambaikan tangan, bilang, Tuhan saya mau. Amin. Haleluya. Ya, itu penting, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Ini dia, saudaraku. Yang ketiga, siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Yang ketiga, dia adalah orang yang menguatkan hatinya. Ini penting, menguatkan hatinya. Kapan? Bila dirinya mulai disalah mengerti
dan kemudian diserang oleh lawan-lawannya dengan fitnahan. Jadi fitnah ini bagaikan, saudara-saudaraku ya, ini pisau yang tajam sekali, saudaraku, bisa membunuh. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-21. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu fitnahan yang mulai dilancarkan oleh lawan-lawan Paulus ini kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ketika engkau mengalami kebaikan Tuhan, saudara, kita perlu berhati-hati di sini juga. Karena ada juga nanti serangan-serangan yang akan datang ya. Fitnahan-fitnahan yang akan datang dari orang-orang yang mungkin mereka kurang menyenangi ya, mungkin mereka tidak baik. Saudara, itu kita perlu waspada. Saudaraku, jadi ini kita perlu berjaga-jaga di sini. Jadi orang-orang mengerti kemuliaan Allah dalam keteguhan hati itu siapa? Ini ciri yang ketiga, dia adalah orang yang menguatkan hatinya. Seringkali orang itu hatinya tidak teguh, hatinya menjadi lemah, dia menjadi tawar hati. Itu kenapa? Karena ketika dia mendengarkan fitnahan-fitnahan itu membuat hatinya tertusuk, hatinya sakit, hatinya kecewa, hatinya penuh dengan kemarahan, penuh kepahitan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, engkau dan saya kita perlu menguatkan hati. Caranya bagaimana? Cara menguatkan hati gimana? Setiap hari dengar firman Tuhan. Supaya hatimu yang lemah bisa dikuatkan. Supaya hatimu yang goyah bisa diteguhkan kembali. Amin ya. Ini penting suatu. Supaya kita bisa lihat kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Lalu kita lihat sekarang apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menceritakan perbuatan Allah oleh pelayanannya kepada bangsa lain. Jadi kalau Tuhan memberkati pelayanan kita, tidak salah kita menceritakan, saudaraku. Dengan kita menceritakan itu, iman orang-orang itu bisa bangkit. Mereka ternyata, mereka percaya, ternyata Yesus berkuasa. Yesus luar biasa ya. Yesus sanggup memberi pertolongan bagi saya juga. Itu kalau kita bisa menceritakan perbuatan Allah ya. Bukan pamer, tapi kita benar-benar cerita apa yang Tuhan perbuat. Itu baik untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah menolong kita tidak menceritakan, nah itu dosa Bapak Ibu, itu salah ya. Oke, mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 19. Kisah Para Rasul 21 ayat 19. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Amin. Amin. Jadi ini yang pertama ya, menceritakan perbuatan Allah oleh pelayanannya kepada bangsa-bangsa lain. Supaya mereka bisa mengenal Yesus di situ. Yang kedua, kita akan lihat hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, dan nanti Ibu Wace siap-siap ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia membuat orang lain memuliakan Allah. Amin. Dan rajin memelihara firman Tuhan ya. Hukum Taurat itu adalah firman Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 20. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Amin. Amin. Jadi Tuhan dimuliakan. Lalu membuat orang-orang itu semua rajin memelihara hukum Taurat ya. Nah, kita semua ini rajin memelihara firman Tuhan. Dengan setiap hari kita dengar firman, apalagi sudah mencatat, itu tidak akan hilang ya. Sudah catat di bukumu dan juga catat dalam hatimu. Jadi firman Tuhan tidak akan hilang ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menguatkan hatinya saat dirinya mulai difitnahkan hal yang jahat. Siapa bilang difitnah orang itu enak? Gak enak. Siapa bilang difitnah orang itu menyenangkan? Tidak menyenangkan selalu. Tapi kita perlu menguatkan hati kita ya. Oke, apakah saudara pernah mengalami hal ini? Saya yakin mungkin saudara pernah juga ya, tapi Tuhan mau jangan sampai hatimu goyah karena fitnah, tapi Tuhan mau engkau menguatkan hatimu. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 21. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya
dan yang hidup menurut adat istiadat kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Jadi lihat ya, jadi kita perlu menguatkan hati saat kita mulai difitnahan hal yang jahat ya. Saudara, memang Yesus juga difitnah ya. Yusuf juga difitnah. Dan orang-orang kudusnya Tuhan difitnah. Difitnah karena kebenaran. Saudaraku, itu saudara, Tuhan akan bela kita ya. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan ada bersama kita. Kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Wace akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semua. Ya, Bu Wace. Mic-nya dibuka, Bu Aceh. Mic-nya sudah dibuka. Halo, Bu Wace. Ya. Ya, oke, silakan. Bisakah berdoa ya untuk firman Tuhan ini yang sudah kita dengar ya? Kita berdoa untuk Pak Kim Sun juga, supaya Tuhan tolong Pak Kim Sun ya, bisa mengalami kuasa Tuhan. Oke, silakan Bu Wace bisa berdoa ya. Ya, terima kasih Tuhan Amin. untuk pagi ini. Kami yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang bekerja Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Bimbinglah kami menemui jalan yang benar. Ya, Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati kami dengan firman-Mu agar dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Wace dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Wace dan Pak Kim Sun. Ya, makasih. Amin. Ya, semangat ya Bu. Ya. Ya. Oke, kembali pada host kita di pagi hari ini Ibu Joyce Putirai. Saya mau nyaksikan. Oh iya, silakan Bu Indriani. Ya, shalom. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur kemarin kami dapat kabar dari Chris Pak John. Ya. Kemarin dia bilang itu kankernya kemarin ada kanker darahnya juga karena dia kekurangan darah putih. Kemarin dia dites sama dokternya yang untuk kanker darah itu ternyata kanker darahnya sudah bagus dan sudah normal kembali ya. Amin, yes. Tinggal nanti tanggal 18 dia terakhir karena tiap hari masih disinar untuk bekasnya tumor itu. Ya. Kemarin dulu masih ada bekasnya dari harus disinar selama 1 bulan, nanti kembali tanggal 18 Pak John. Ya, 18, kita ya. doa terus semoga sehat ya. Kalau sudah itu dia barusan kontrol 3 bulan sekali. Ya, saya kemarin bilang dia bilang, saya bilang apa? Jawaban saya yang bilang Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Saya seperti sama Chris. Nah, kami selalu dukung doa agar kami disembuhkan, juga Chris disembuhkan Pak John. Percaya kami punya Tuhan yang ajaib yang dapat menyembuhkan sakit penyakit dan kami percaya mukjizat Tuhan masih ada saat ini. Terima kasih Tuhan Pak John atas doa-doanya buat Chris dan saya. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan saya nanti ke Penang tanggal 7 dan kami kembali ke tanggal 12. Kita minta dukung doa.
Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati Bu Indriani itu kesaksiannya. Kita sudah mendengar bahwa ternyata Tuhan masih melakukan mujizat ya bagi calon menantunya yaitu Chris yang ada dirawat di Rumah Sakit Penang. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan saya di Malaysia di Rumah Sakit Queen Elizabeth Hospital, dengan keajaiban Tuhan, Tuhan juga akan menyembuhkan Chris ya yang ada di Malaysia di Penang. Oke, Tuhan berkati Bu Indriani. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai. Ya, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tema kemuliaan Allah dalam keteguhan hati. Memberi salam sebelum dia menceritakan perbuatan Allah terperinci bagi bangsa lain. Membuat orang mendengar kesaksi tentang perbuatan Allah dan memuliakan Allah. Menguatkan hati bila dirinya mulai disalam. Mengerti dan diserang rawat dengan firman-Mu yang ada di Kisah Para Rasul 21 ayat 19 sampai 21. Terima kasih Bapak Pendeta John yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pada pagi hari. Kiranya apa yang difirmankan bisa kami tanam di hati dan menghidupkan kami yang hadir pada pagi ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Indri yang telah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Wace juga mendoakan pengeduan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Rosalin memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Flori dari Jerman. Oh, luar biasa. Mohon maaf. Silakan Bapak Flori. Ya, terima kasih Ibu Joyce kesempatan berikan pada saya. Salam semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Sekarang kita masuk dalam untuk menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive.
Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Amin. Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu, orang tua kita dari Jerman. Memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, Makasih, terima Pak kasih Pak John. John. Tuhan Sama-sama. berkati. Amin. Ya, terima kasih Bapak Bluri yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan Amin. selanjutnya, ya, kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas. Silakan Bapak Lukas. Iya, terima kasih Bu Joyce. Waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Ya, Yesus. shalom. Shalom. Selamat malam waktu Jerman, Oma Rosalini dan Opa Bruri. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813369299 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat setiap perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu hari ini tanggal 3 Februari tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palam Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan yang untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawati di nomor 0859 427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Februari 2024. Pastor John Sarbon MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul dari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dengan antusias yang luar biasa. Tuhan berkati Pak Lukas ya. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan Ibu Joy. Ya, terima kasih Bapak Lukas yang telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu semuanya. Semangat. Terima kasih. Saya Ibu Joyce Putirai sebagai host buat kita semua yang hadir di ibadah pagi ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sebelum kita menerima doa berkat, terima kasih di ibadah pagi ini Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Tuhan, kami percaya Amin. pada hari ini yang siang Bapak Pendeta akan berangkat untuk melayani kita tatap muka di Surabaya. Kami percaya Toto Bongkos dengan Ibu Sinta, Tuhan selalu melindungi keluar dari rumah di Kediri menuju ke Surabaya, tiba dengan selamat, tidak ada kekurangan apapun. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Ya, praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama satu hati dalam doa. Kita akan menutup ibadah kita pagi ini ya, waktu Indonesia dan waktu Jerman, waktu malam ya. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Ibu Joyce, Engkau terima kuasa Tuhan, memulihkan engkau, roh, jiwa, tubuh, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, semuanya. Suami, anak, cucu, semua diberkati Tuhan, keuangan, ekonomi, bahkan juga karir, bisnisnya diberkati dalam nama Yesus. Untuk Ibu Tuti, kami doakan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Jagalah hatimu dengan baik, karena dari hatimu akan terpancar kehidupan. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hati yang terluka. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan fisiknya dalam nama Yesus. Tuhan minta belas kasihan Tuhan Ibu Tuti ya Tuhan. Kasihani Ibu Tuti malam ini. Tuhan jamah dia, Tuhan jamah dia, dan terus jamah dia. Hiburkan hatinya, kuatkan, teguhkan hatinya dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan menyatakan kemuliaan dalam keteguhan hati orang percaya. Makasih Tuhan, berkati juga orang tua terkasih kami, Bapak Bruri dan Ibu Rosalin, ya Tuhan, di usia mereka yang bertambah suntuk ini, bertambah senja, berikan mereka penghiburan, pengharapan, kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, dan kesempatan untuk terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan buat semua anak mantu cucunya, mendampinginya dengan baik. Kami berdoakan untuk persiapan pernikahan Ibu Shirley di ya Tuhan Yesus tahun ini bulan Agustus tanggal 17, Tuhan sertai semua bisa berjalan dengan lancar, dan Tuhan tolong calon suaminya akan juga melayani di hari ini dalam sebuah kebaktian. Tuhan berkati dan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah Ibu Sandra, pulihkan kesehatannya. Tuhan pulihkan dia, Tuhan kasihani dia, selamatkan dia dalam nama Yesus. Berkati Pak Sony, Bu Shirley, dan juga Bu Sarah dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya mendengarkan doa kami di hari ini. Dan juga untuk rencana kedatangan ke Indonesia, Tuhan menolong Pak Brudi Brosalin, Tuhan lancarkan, mudahkan jalannya, sehingga semuanya bisa terlampaui, terlewati dengan baik. Semua Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih, percaya apa yang sudah curi diambil oleh musuh, Tuhan kembalikan itu, apa menjadi hak mereka, milik mereka, biarlah itu Tuhan kembalikan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami doakan juga untuk Ibu Indriani, Tuhan jamah dan sembuhkan engkau, Tuhanlah penyembuhmu. Jangan susah hatimu, tetap percaya. Kuatkan, teguhkan hatimu, sebab imanmu berkata oleh belur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Kami doakan juga rencana ke Penang, Tuhan sertai, lancarkan, mudahkan jalannya. Juga untuk kabar baik buat Chris, kami percaya Tuhan semakin menyempurnakan kuasa dan kesembuhan di dalam dirinya ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami berkata baik kanker darah atau virus kuman, apapun tumor dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak akan terjadi lagi hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, semua adalah kabar baik.
kabar yang membangkitkan iman, dan persiapan pernikahan bersama putrinya Bu Indriani, yaitu Feli. Di tahun ini Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik, sehingga kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak yang lain ya Tuhan, baik Ita, Riko, Ricky, berkati pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan sertai mereka. Berkati ibunya juga di Lasem, Jawa Tengah, dengan kekuatan penghiburan, damai sejahtera baginya. Ini doa kami kepadamu, dan kami doakan juga untuk Pak Lukas Krisnanto, yang juga terus melayani Tuhan. Kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya dia tidak sia-sia. Berkati Pak Lukas, harapan, impian, cita-citanya. Oh Tuhan, doa-doa yang kau naikkan, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang kau nikmati di hari-hari ini. Dalam beberapa waktu ke depan, tidak akan lama lagi, mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Baik mujizat keuangan, yang belum pernah kau lihat, yang kau akan lihat, mujizat ekonomi, mujizat karir yang lain. Tuhan sedang bukakan engkau juga pintu-pintu berkat, pintu mujizat bagimu. Jangan takut, tetap maju terus dalam Tuhan. Berkati Tuhan putrinya yaitu Kesia. Tuhan tolong Kesia Temi, serta dia dalam studi bisa menyelesaikan dengan baik, dan dia diberikan masa depan yang penuh harapan. Berikan dia orang-orang baik yang bisa menolong dia, bisa membimbing dia dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih, jauhkan dari orang-orang yang tidak benar, orang-orang jahat ya Tuhan. Kami doakan secara khusus Oma Nana di usia yang bertambah senja, bertambah suntuk, berikan penghiburan, pengharapan, kekuatan, berikan juga pertolongan dalam hidupnya, sembuhkan Oma Nana, pulihkan kesehatannya. Tuhan lindungi, jaga dia seperti kau menjaga biji mata sendiri, sampai akhir hidupnya Oma Nana tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga untuk Bu Wace dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau Bu Wace, Tuhan melihat betapa perjuanganmu untuk kelangsungan kebaikan Tuhan bagi suami dan anak mantu cucumu. Tetap percaya pengharapanmu pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Kuatkan Bu Wace ya Tuhan, hiburkan hatinya selalu, berikan dia pertolongan, damai sejahtera, dan kami percaya pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan. Kami doakan Pak Kim Sun, jamaah, oh Tuhan sembuhkan kesehatan Pak Kim Sun ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu, berkati obat yang diminum, berkati juga makanan yang dimakan. Tuhan terima kasih, percaya semua anak-anaknya, mereka akan terus jadi anak-anak yang cinta Tuhan, diberkati secara keuangan, pekerjaan, karir, sehingga mereka pun bisa menolong orang tuanya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk ya Tuhan, anak-anak Cindy, James, Yohan, Tuhan berkati Ibu Sinta, juga berkati Ibu Meliawati, berkati semua anak-anakmu. Teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, Tuhan tolong mereka, supaya untuk waktu-waktu akan datang mereka bisa hadir nanti malam atau jam 10 pagi ini. Kami doakan Tuhan sertai kebaktian ini. Tuhan urapi teman-teman yang akan datang, persiapkan hati mereka untuk mengalami lawatan Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam tugas-tugas hari ini jam 10, Tuhan urapi, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu untuk keluarga yang kami kunjungi, yaitu Ibu Linda Effendi. Tuhan pulihkan kesehatan keuangan ekonominya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan sembuhkan juga Pastor Cornelis Ismail ya Tuhan, sembuhkan dia secara total bagian matanya. Untuk juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan Tuhan matanya juga dalam nama Yesus. Kami doakan juga ya Tuhan Ibu Joyce ya Tuhan yang ada di Tuhan rumah sakit Ramelan. Kami doakan Tuhan angkatan laut, sembuhkan dia, minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Mari jadilah kehendak-Mu atas Ibu Joyce ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita berkata, amin. Makasih Pastor John. Sama-sama Pak Lukas, terberkati ya, Bu Joyce, Bu Indriani. Ya, terima Pak kasih Doni, Pak. Bu Rosalin, Tuhan berkati Bu Ya, Tuti. Tuhan berkati ya. Male, berkati ya. Mas. Oke, Male mana? Male, ya. Halo, Tuhan berkati Ya. Male. Berkati Josia, Bu Wace, Tuhan berkati ya. Ya, semangat ya. Wace, ya. Male, Tuhan berkati ya, Bu semangat Sinta, ya. Meliati, Ya, Johan, terima kasih Pak Bu Bruno Wace, Rosalin. dan Cindy. Luar biasa. Amin. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti Ya. ya. Ya Tuhan memberkati.
Memberkati semuanya. Kami Amin. pagi Lakers slapen. Lakers Ya. slapen. Selamat istirahat Pak Guru. Ya, Ya, selamat malam kita. Pak Bruri Brosalin. Ya. Selamat istirahat. Amin. Pak Bruri Brosalin, salam buat semua ya di Sama-sama. Jerman. God Ya. bless you all. Bye. Bye-bye. Bye. Bye bye.